Hai semua, maaf videonya telat upload. Seharusnya upload itu di awal bulan, tapi karena aku sibuk jualan, alhasil aku tidak fokus pada YouTube. Sorry banget ya teman-teman, tapi next time bakal aku rutinkan lagi untuk upload tepat waktu. Oke, kali ini aku lagi belajar buat mencatat semua pengeluaran aku setiap minggunya ya. Terus kemudian juga aku mencatat setiap harinya itu pengeluaran aku itu berapa di pencatatan kalender ini. Jadi setiap kalender nanti akan aku tulis pengeluaran itu berapa. Jadi kalau seandainya nggak ada pengeluaran nanti baru aku aksir gitu. Terus kemudian juga ini kayak biasanya aku buat tabel gajian bukan tabel sih, tapi lebih ke ya seperti inilah. Kalian pasti juga sudah paham kalau yang mengikuti aku. Jadi tuh aku pisahin uang aku untuk tabungan, pengeluaran pokok, dan juga pengeluaran yang tidak tentu. Nah, untuk pengeluaran pokoknya sendiri itu aku juga pisahin lagi untuk apa, bagaimana. Terus kemudian juga untuk tabungan. Nah, ini yang paling penting, tabungan itu sangatlah penting ya teman-teman. Terus kemudian ada juga aku pengeluaran tidak tentu. Nah, tidak tentu ini itu bisa nominalnya berubah-ubah ya setiap bulannya, jadi tidak tentu. Makanya ini aku buat pengeluaran tidak tentu. Terus kemudian juga aku bikin cash lebih gampang. Cashnya berapa, di ATM-nya berapa. Jadi nanti setelah gajian dari bank ATM, kemudian aku langsung pindah ke cash ataupun ke ATM yang lainnya biar tidak tercampur gitu. Habis ini juga aku mau belanja, jadi ikutin aku ya. Sampai rumah aku langsung lihat catatan belanjaan aku, karena ya itu tadi teman-teman, kalau belanja itu kadang-kadang kan kita nggak tahu ya apa yang kita beli. Jadi supaya memperjelas, supaya mempermudah kita nantinya untuk men-track pengeluaran, jadinya ya aku lakukan seperti ini. Meskipun agak ribet, tapi ini sangat membantu aku di akhir bulan, karena nanti di akhir bulan aku akan lihat seberapa banyak pengeluaran aku, yang penting itu berapa, yang nggak penting itu apa aja. Jadi aku mau lihat
Maaf ya teman-teman, suaranya bocil soalnya dia udah bangun. Ini pun aku juga masih belajar dari YouTube yang lain juga tentang keuangan, tentang gimana cara mengatur uang supaya tidak cepat habis. Aku juga masih belajar tentang bagaimana caranya berinvestasi, caranya untuk membuat income lebih banyak atau mencari income lebih banyak. Karena basicnya aku tuh suka jualan, maka dari itu aku putuskan untuk jualan. Ya seberapa pun hasilnya, tetap aku akan mensyukuri dan aku akan menghitung semua pengeluaran penjualan dan pemasukan jualan aku setiap harinya. Karena aku setiap hari kan bikin nasi bungkus dan juga bikin nasi banggar itu setiap hari ya. Ya kalau capek ataupun kalau pas hari libur ya aku tetap libur, karena gak setiap hari itu rame gitu loh. Jadi ya seberapa pun penghasilannya tetap bersyukur, setidaknya ada penambahan. Dan kita juga harus pintar-pintar mengatur uang, karena sepintar apapun kita mengatur uang, kalau tidak bisa menambah income, ya kita akan kalah dengan yang lain. Contoh nih, kalau seandainya aku penghasilannya tetap di 2.400.000 dan aku bisa mengatur semua itu. Cuman kalau seandainya kita bisa menambah income kita itu jadi lebih banyak, coba aja selisih 100 itu kalau kita kumpulin setiap bulan itu udah berapa, dikalikan 1 tahun, ya kan lumayan banget. Jadi kan lumayan itu diinvestasikan uangnya. Kemudian nanti kalau kita yang Islam itu bisa namanya bagi hasil ya. Nah jadi kalau udah bagi hasil itu nanti kita juga akan mendapatkan uang, kemudian uang itu akan bekerja juga untuk kita gitu loh. Jadi nggak usah terlalu minta uang yang banyak banget langsung. Ya kita berproses, kita butuh proses semua itu untuk mempunyai uang yang banyak. Jadi jangan terlalu buru-buru, tetap bersyukur apapun yang kita punya hari ini, tetap bersyukur juga kita masih sehat, diberikan kesehatan ya kan, diberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk mencari income. Jadi apa sih itu punya anak kecil pun nggak jadi masalah gitu loh, asalkan kalian tahu fashion kalian kemana. Kalau fashion kalian itu masak, ya seperti aku jualan masakan, makanan kayak gitu, dicoba-coba dulu aja semuanya. Dulu aku juga pernah coba di salon ya, kemudian ternyata itu bukan fashion aku, meskipun kecantikan adalah kesukaan aku, tapi ya fashion aku nggak ke situ. Ternyata fashion aku itu lebih ke jualan, dan kalaupun aku jualan itu membuat aku happy. Nah setelah itu aku baru tahu ternyata aku lebih happy menjalani incomeku atau mencari incomeku dan berjualan, entah itu berjualan fashion, berjualan makanan dan sebagainya. Aku sangat menyukai itu dan aku sangat nyaman dengan itu, makanya aku berkembang di situ. Aku nggak stuck di situ dan aku akan mencoba lebih banyak lagi. Aku akan mencoba lebih belajar lagi lebih banyak tentang ilmu penjualan dan juga tentang keuangan. Aku akan terus memotivasi kalian juga supaya kalian juga bersemangat untuk mencari income tambahan, karena sebaik-baiknya kita itu mengatur uang, tapi kalau kita tidak menambah income ya sama dengan bohong, karena inflasi itu sungguh-sungguh nyata. Jadi kita harus benar-benar mencari income tambahan untuk berinvestasi, dan supaya uang yang kita kerjakan itu juga bekerja untuk kita. Jadi kita harus semangat, kita harus tetap berjuang untuk masa depan, karena masa depan itu benar-benar berjalan teman-teman. Kita harus berkembang, kita harus mencari income tambahan yang menurut aku sekecil apapun income-nya, kalau kita bersyukur, kita bisa pandai untuk mengatur uangnya, kita juga akan bisa mempunyai hasil yang maksimal. So buat kalian selalu happy ya, jangan lupa bersyukur.